Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 9 tentang ketentuan sholat Jumat. Selamat menyimak. Setelah kita mengetahui pengertian sholat Jumat, hari ini kita akan belajar tentang syarat wajib, syarat sah dari sholat Jumat. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Jika bukan beragama Islam, tidak wajib untuk sholat Jumat. Harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik adalah apabila laki-laki itu telah dewasa. Contohnya disebut dewasa sudah pernah mimpi basah. Kalau di perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Artinya dia itu waras, tidak gila, bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Yang keempat itu adalah laki-laki. Syarat selanjutnya adalah mampu, sehat atau mampu, artinya tidak sakit, bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir adalah menetap, jadi tidak sedang dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan tidak apa-apa, tidak melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita membahas tentang syarat sah dari sholat Jumat. Yang pertama itu ada tempat bermukim, artinya memang itu adalah pemukiman. Yang kedua, berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilakukan tidak sendirian atau munfarid, tapi berjamaah. Ada dua pendapat, ada yang minimal ulama menyebutkan 2 orang, ada lagi ulama yang lain menyebutkan 40 orang minimal ya. Selanjutnya yang ketiga pada waktu zuhur. Jadi syarat sah sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang terakhir adalah didahului 2 khutbah. Sebelum melaksanakan sholat Jumat ada 2 khutbah terlebih dahulu. Nah selanjutnya, apa sih khutbah Jumat itu? Khutbah Jumat adalah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib atau penceramah kepada jamaah sholat Jumat. Ini contoh gambar dari khotib dan jamaah sholat Jumat. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah. Itu adalah puji-pujian. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad seperti wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, berwasiat atau memberi nasihat. Nah, ini sudah keisinya dari khutbah Jumat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran yang biasanya disesuaikan dengan isi materi yang akan disampaikan sholat Jumat ya. Itu adalah rukun dari sholat Jumat. Selanjutnya setelah rukun khutbah ada syarat sah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat itu dilaksanakan ketika matahari sudah tinggi atau siang hari, pada saat sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri apabila khotibnya atau penceramahnya mampu ya. Kalau tidak mampu boleh duduk. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah khutbah pertama langsung duduk sebentar lalu berdiri lagi untuk khutbah kedua.
Selanjutnya yang keempat adalah khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi sudah ada mikrofon, tetap saja harus dengan jelas ya. Tidak hanya kencang saja, tapi harus jelas. Selanjutnya khotbah dilaksanakan secara berturut-turut. Jarak antar keduanya tidak terlalu lama. Jadi setelah berhenti dari khotbah pertama, tidak terlalu lama jedanya. Yang keenam, suci dari hadas dan najis dan menutup aurat khotibnya seperti mau sholat ya. Selanjutnya tentang sunnah-sunnah khutbah Jumat. Sunnah yang pertama adalah khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami oleh jamaah sholat Jumat. Jadi jangan yang terlalu sulit, jadi mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat, tidak membelakangi para jemaah. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Jadi setelah khutbah pertama, khotib tidak mengobrol atau berbicara dengan yang lain, tapi sambil berzikir atau sholawat. Yang kelima, menertibkan 3 rukun yang tadi. Yang pertama harus pujian, sholawat, dan baru isinya, berwasiat nasihatnya. Yang keenam, sholat Jumat hendaknya diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Itu termasuk sunnah, tidak mengobrol. Yang ketujuh, memberi salam. Yang kedelapan, duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol subscribe, like, dan komen pada channel ini. Terima kasih pada channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.